Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya Happy Math, di mana matematika itu menjadi lebih menyenangkan. Nah, anak-anak atau adik-adik, kita kembali lagi pada pembahasan mengenai persamaan trigonometri. Kemarin kita sudah membahas persamaan trigonometri pada sudut sin, maka untuk video kali ini kita akan bahas itu materi persamaan trigonometri sudut cos. Pada persamaan trigonometri pada sudut cos sama halnya dengan penyelesaian pada persamaan trigonometri sudut sin. Kalian bisa menggunakan penyelesaian bentuk akhir dalam bentuk derajat atau bisa pula dalam bentuk radian. Nah, hanya mungkin berbeda dari nilai X1 dan X2-nya. Nah, untuk persamaan yang pertama atau biasa kita sebut sebagai X1, persamaannya alfa ditambah dengan K dikali dengan 360 derajat. Kemudian ada X2 di sini menjadi min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kenapa di sini muncul min? Biasanya ini merupakan sudut yang berada di kuadran keempat. Sedangkan ini biasanya berada di kuadran pertama. Nah, contoh soalnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan 1/2 dengan X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 720 derajat. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan hasil akhir satuan derajat ya, karena di sini juga nilai X-nya yang diminta adalah satuan derajat. Berarti sama halnya dengan persamaan trigonometri pada sudut sin. Persamaan trigonometri pada sudut cos pun harus kita misalkan dulu nilai K-nya. K-nya masih sama, merupakan elemen dari bilangan bulat. Dan cos ini harus kita konversikan dulu ke dalam bentuk sudutnya. Jawab. Nah, di sini ada nilai cos X sama dengan 1/2. Kita konversikan dulu dalam bentuk derajatnya. 1/2 pada sudut cos untuk sudut yang terkecil bernilai positif adalah cos sama dengan 60 derajat. Berarti di sini nilai alfanya adalah 60 derajat. Kemudian saya misalkan K-nya di sini adalah 0, maka X1 sama dengan alfanya adalah 60 derajat ditambah K-nya adalah 0 dikali dengan 360 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat ditambah 0 sama dengan 60 derajat. Memenuhi tidak nilainya? Memenuhi ya. Nah, kenapa memenuhi? Karena nilai X-nya berada di antara lebih dari 0 derajat
kurang dari sama dengan 720 derajat. Itu untuk nilai X1. Nah, untuk penyelesaian dengan menggunakan persamaan X2, alfanya kan tadi negatif ya. Berarti jadi negatif 60 derajat ditambah K-nya adalah 0 dikali dengan 360 derajat. Maka nilainya menjadi min 60 derajat ditambah 0. Hasilnya adalah min 60 derajat. Ini memenuhi atau tidak? Ini tidak memenuhi. Karena nilai X-nya adalah negatif. Sekarang kita coba apabila nilai K-nya kita masukkan 1 ya. Nah, untuk K-nya 1, persamaan X1 menjadi 60 derajat ditambah K-nya 1 dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 60 derajat ditambah 360 derajat. Hasilnya 420 derajat. Ini memenuhi apa tidak? Iya, benar. Ini memenuhi ya, karena nilai X-nya harus lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 720 derajat. Kemudian, kalau misalnya kita menggunakan nilai persamaan X2, untuk persamaan menggunakan X2, alfanya kan negatif, berarti jadi negatif 60 derajat ditambah K-nya 1 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah min 60 derajat ditambah dengan 360 derajat. Negatif 60 derajat ditambah 360 derajat hasilnya adalah ya benar 300 derajat. Memenuhi? Pasti ini memenuhi nilainya. Kalau seandainya saya memisahkan K-nya dengan min 1, maka persamaan dengan menggunakan X1, alfanya 60 derajat, ditambah K-nya adalah min 1 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 60 dikurangi 360 derajat. Iya, hasilnya menjadi minus 300 derajat. Ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Kalau untuk X2, kita akan coba lihat. Min alfanya 60 derajat ditambah K-nya min 1 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah min 60 derajat dikurangi dengan 360 derajat. Maka hasilnya jadi minus 420 derajat. Ini juga tidak memenuhi ya, karena nilainya minus 420 derajat. Nah, dari ketiga K yang sudah kita coba tadi, kita akan menuliskan himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaian dari nilai X yang tadi sudah kita cari adalah 60 derajat dengan 60 derajat, kemudian 300 derajat dan 420 derajat. Nah, ini adalah nilai X yang memenuhi
persamaan cos X sama dengan 1/2, di mana X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 720 derajat. Ini kesimpulannya. Ini adalah penyelesaian dengan menggunakan satuan kuadran. Untuk X1 ada alfa ditambah K dikali 2V ya. V di sini merupakan salah satu satuan kuadran. Kemudian X2-nya min alfa ditambah K dikali 2V. Penyelesaiannya sama. Sama dengan yang mana? Sama dengan yang ada pada sudut sin. Nah, sekian video kali ini. Tapi di akhir video biasanya saya akan memberikan beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Jika sudah selesai dikerjakan, silakan kalian komen di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.